Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di program Gemar pagi hari ini, Selasa tanggal 22 September 2020, saya terberkati dengan firman Tuhan, yaitu di kitab Amsal pasal 6 ayat 17 sampai 19 tentang hati dan lidah. Demikian firman Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Puji nama Tuhan, sampai di sini kita telah mengetahui hubungan langsung yang terdapat antara hati manusia dari mulutnya. Hal itu menjadi jelas sekali dari kata-kata Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat 34. Kita baca yang terakhir saja. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Puji nama Tuhan. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Setelah hati seseorang terisi penuh dengan sendirinya, isi hati itu akan meluap keluar melalui mulut. Dan kata-kata yang keluar itu akan menunjukkan keadaan hatinya yang sebenarnya. Kita telah melihat juga di dalam Perjanjian Lama suatu gambaran nubuat mengenai Kristus dan mempelai wanitanya. Di dalam nubuat itu digambarkan bahwa ciri utama yang menunjukkan kasih karunia Allah serta kekudusan rohani dan moral yang Sang Mesias atau Kristus dan mempelai wanitanya yaitu jemaat Tuhan adalah keelokan bibir dan tutur kata mereka. Selanjutnya kita akan merenungkan suatu gambaran lain yang diberikan Alkitab mengenai lidah manusia secara panjang lebar. Hal itu dibahas di dalam surat kiriman Yakobus. Telah terlebih dahulu, marilah kita menyimak apa yang dikatakan oleh Yakobus mengenai ibadah yang berkenan kepada Allah dan ibadah yang tidak berkenan kepadanya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Adalah sia-sia untuk berpura-pura sebagai seorang yang kusuk dalam beribadah. Mungkin saja kita rajin ke gereja, menyanyikan puji-pujian dan melakukan segala macam kegiatan seperti yang biasanya dilakukan oleh orang yang beribadah. Tetapi apabila kita dapat mengekang lidah kita, sesungguhnya ibadah kita sia-sia dan tak dapat diterima oleh Allah. Kiranya semua orang yang rajin menjalankan ibadah sungguh menyadari kebenaran ini. Sesungguhnya rajin ke gereja dan tekun bergemar itu bukan merupakan persyaratan utama untuk ibadah yang murni. Berkenan tidaknya ibadah seseorang di hadapan Allah ternyata lebih ditentukan oleh kepedulian dan kasih yang dinyatakan terhadap orang-orang yang di sekitarnya yang menderita kekurangan, terutama para yatim piatu dan janda-janda. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara telah menjadi orang taat beragama, tetapi hendaklah Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk bercermin pada firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Apabila Bapak Ibu Saudara tak dapat mengekang lidah, sesungguhnya ibadah Bapak Ibu Saudara tetap sia-sia.
pada dasarnya hal itu jugalah yang dikatakan oleh Yakobus dalam kedua ayat tadi. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin agar Tuhan berkenan kepada ibadah Bapak Ibu Saudara, hal pertama-tama yang akan dikatakan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara ialah, coba kuperiksa lidahmu. Melalui lidah Bapak Ibu Saudara, Tuhan dapat menilai apakah ibadahnya berkenan kepadanya. Menurut Yakobus, orang yang dapat mengekang lidahnya berarti ia juga dapat mengendalikan seluruh kehidupannya. Orang yang mampu mengendalikan lidahnya dikatakan sebagai orang yang sempurna. Puji nama Tuhan, renungan Gemar pagi ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus mampukan untuk bisa mengekang mulut ini. Sucikan dan kuduskan hati kami ya Tuhan, dengan selalu bersandar pada pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat pagi ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.